Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling. Dan selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita menarik di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini ada cerita tentang pameran tentang masyarakat tepi Sungai Mekong, cukur massal untuk anak penderita kanker, serta refleksi pasca 14 tahun reformasi di Indonesia. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Sungai Mekong dan warga yang tinggal di sekitarnya dipamerkan ribuan kilometer dari tempat asalnya. Pameran berjudul Stories of the Mekong di Swedia ini mereka ulang kehidupan warga di pinggiran Sungai Mekong. Rick Wasserman mengunjungi pameran multimedia tersebut di Stockholm, Swedia. Pameran Story of the Mekong di Swedia menampilkan kebudayaan masyarakat lokal di pinggiran Sungai Mekong. Ini bukan sekadar pameran, tapi juga menandai akhir dari perjalanan 5 tahun pameran. Ini adalah kolaborasi antara Dewan Museum Swedia, 15 institusi Asia, dan desainer dari Laos, Kamboja, dan Vietnam. Pameran ini menceritakan kisah 9 orang dari 3 negara sepanjang Mekong dan bagaimana hidup mereka. Salah satunya adalah tentang kehidupan keluarga Bokeo Tip di Laos yang mempraktekkan pengobatan tradisional Hmong. Kisah lain adalah potret nelayan Vietnam, Mai Van Tuan, dan keluarganya. Seiring pertumbuhan ekonomi Vietnam, mereka juga mengikuti perkembangan. Mereka menjual pasta ikan untuk perusahaan asing. Sekarang, mereka memasarkan merek mereka sendiri. Kailan San, seorang pendidik asal Kamboja, adalah salah satu peserta yang mengerjakan pameran ini. Ia terlibat dalam memilih tradisi dari negaranya yang ditampilkan dalam pameran. It's a wishing tree, and the actual tree is banyan tree. In Buddhism, banyan tree is a place where Buddha was born, and where he enlightened, and where he died. So, in the Buddhist concept, banyan tree is the holy tree, and so people like to go and wish at this tree. We believe that there are some spirits living on this tree, and that spirit can help us for whatever we wish for. The audience can write their wish on that paper and to hang up here so they can share their wish with all of this community in the story, in the exhibition. So that's how we provide them opportunity to be part of the exhibition. Story of the Mekong membawa kita ke tempat orang-orang di pinggiran sungai terpanjang ke-12 di dunia ini. Kita bisa belajar tentang seni kuno pembuat sutra di Laos, atau belajar memahami budaya yang nyaris hilang seperti Cham, sebuah komunitas muslim di Kamboja. Karena pendidikan di sekolah Kamboja menggunakan bahasa Khmer, maka bahasa Cham nyaris punah. Khawatir generasi berikutnya bakal tidak bisa membaca dan menulis dalam tulisan Cham, kepala desa setempat kembali mengajarkan bahasa Cham itu untuk para siswa. Pameran di Stockholm ini memberikan kesempatan bagi penyelenggara untuk bertemu dan membahas budaya yang berbeda serta tantangan yang dihadapi mereka. Dr. Lee Min adalah seorang konsultan dalam proyek Stories of the Mekong. Ia merasa sulit untuk berkomunikasi pada awalnya. The most difficult thing is the language. Yeah, but we grow up with our projects. Now the staff speak fluently English, and sometimes we can talk to each other in Vietnamese, Laos, and Cambodia language. Pameran ini juga menghadirkan bunyi-bunyian dan pedesaan Lao dan instrumen tradisional lainnya. Idenya adalah untuk bisa meresapi masuk ke suasana masyarakat Sungai Mekong. You touch it, you smell it, you hear it, you feel it. Seniman Swedia ini harus membiasakan diri dengan 3 budaya baru itu.
It's been a really challenging experience trying to build the exhibition and actually doing it in cooperation only with people from Southeast Asia. Lebih dari 350.000 orang telah menyaksikan pameran Stories of the Mekong. Ini melebihi dari jumlah yang diperkirakan. Here, I think the empowerment for ordinary people to come to the museum and get to see that they have a place there as well. Their voices might be as interesting as some scientists or researchers. So it's more about that.